Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini video lanjutan dari video tutorial yang kemarin. Kalau kemarin kan sudah ngebahas tentang cara buat postingan sama kategori. Nah sekarang lebih ke menu masukkan si postingan sama kategori itu ke menu sama pemilihan tema yang ada fitur menunya sama buat laman. Nah yang pertama kita buka dulu WordPress kitanya, nanti masuk ke bagian sini ke dashboard. Nah, langkah yang pertama kita mau buat laman dulu. Nah, ke bagian laman, semua laman. Nah, ini kan saya udah ada 2. Nah, misal kita mau buat baru. Nah, laman tuh yang disuruh sama ibunya itu yang ini, buat materi sama tentang saya. Nah, contoh kita buat baru ya, tambah halaman baru. Nah, tampilan awal halaman ketika mau kita buat laman baru tuh kayak gini. Jadi kita mau pilih. Tadi kan disuruhnya tentang saya. Nah, kita klik tentang. Nah, nanti tuh biasanya udah disediain template dari sananya tuh. Tinggal kita pilih mau pakai template yang mana. Contoh mau pakai template-nya ini. Kita klik. Nah, si template-nya itu bisa kita custom lagi. Misal kita di sini gak mau nambahin foto, kita hapus aja. Ke sini. Scroll, nah hapus. Nah, jadi nanti di sini tuh di halaman tentang itu kita isinya mengenai profil kita. Terus ada alamat, nomor telepon, email, link sosmed. Nah, nanti kalau misal ada link sosmed masukin ke sini. Kalau udah selesai kita klik terbitkan. Cuman karena tadi saya udah punya jadi saya nggak diterbitkan ininya. Kita kembali. Nah, begitupun yang materi sama aja. Jadi materi mah cuman buat buat tempat buat nanti si subkategori. Nah, habis kita bikin laman tentang materi sama tentang saya, kita langsung ke menu. Nah, cuman menu itu ada syaratnya. Jadi harus pakai tema yang ada fitur menunya. Nah, saya ada beberapa rekomendasi, ada 5 tema WordPress yang ada fitur menunya. Yang pertama ada 2020, yang kedua ada Riffing Tune, ketiga Basker File 2, Apostrophe 2, sama Rolling. Nah, nanti dicantumin di sini. Terus ketika kita sudah milih tema yang ada fitur menunya, kita ke bagian tampilan. Nah, di sini kita ke bagian sesuaikan. Nah, tampilannya kayak gini. Yang akan kita edit itu yang bagian menunya dulu. Nanti yang lainnya bisa dieksplor sendiri aja. Nah, ke menu, buat menu baru aja coba ya. Nah, buat menu baru, misal namanya menu ya, menu aja. Nah, nanti kita juga ditentuin dulu kita mau nyimpan si menunya itu di mana lokasinya. Kita pilih yang ini aja, yang ini, desktop expand menu. Kalau udah, kita klik berikutnya. Nah, ini kan masih kosong. Nah, kita klik tambahkan item biar nanti si kategori postingan laman yang udah kita buat itu nanti bisa muncul di bagian menu. Nah, kita tambahkan item. Nah, di sini kan ada beberapa opsi ya. Ada tahu tersesuai, laman, post, kategori, sama tag. Nah, kita fokusnya ke laman, post, sama kategori dulu. Contohnya tadi laman yang udah dibuat. Nah, kita mau masukin nih si laman ini tuh ke menu. Kita klik tanda plus ini yang beranda. Terus tuh materi sama bagian tentang saya. Nah, misalnya udah,
sini misal kita juga mau nambahin si postingan, nah kita tinggal tambahin aja tanda plusnya. Terus kategori, nah kategori tambahkan, nanti otomatis akan muncul di sebelah kirinya. Nah jika udah. Nah untuk tahu tersesuai itu, jadi kita misal mau nampilin di menunya itu link, salah satu link, misalnya link link kampus Info Center Jati, masukin ke sini. Jadi nanti sih tahu tersesuainya itu dia bakal muncul di menu di sini. Nanti pas kita klik itu dia bakal bakal otomatis pergi ke link ini, ke link link Info Center Jati. Nah jadi kita bebas untuk tahu tersesuai kita masukinnya apa. Biasanya disuruhnya untuk masukin web IAT. Nah kalau udah, kita rapihin dulu. Ini kan masih banyak banget menunya, jadi kita rapihin. Jadi kalau dari tugas ibunya mah yang ada di menu itu beranda, materi, sama tentang saya. Nah si makanan, agama, ekonomi umum, sama kuliah ini dia masukinnya ke jadi sub kategori dari materi. Nah kita masukin, kita tekan, atasin, kita ke sebelah kananin. Nah jadi kan namanya berubah jadi sub item. Nanti tuh si makanan itu munculnya dari bawah materi. Jadi biar banyak space juga di bagian menunya. Nah kalau udah, kita jangan lupa pencet simpan perubahan. Nah udah tersimpan perubahannya, kita kembali. Nah ini kan ada dua menu yang udah dibikin. Nah kita tinggal pilih aja menu mana yang mau kita aktifin, yang mau kita tampilin. Misalnya yang ini nih, ini kan saat ini ada atur aktif yang tadi kita buat menu. Nah coba kita cek di di WordPress-nya. Nah ke bagian menu, nah kan isinya kan udah sesuai sama yang tadi dibikin, beranda, materi. Nah di materinya itu kan ada beberapa kategori. Nah terus ada bagian tentang saya. Nah nanti di bagian kategori makanan ini atau tiap kategorinya itu dibuat 2 postingan. Nanti kita buat sendiri itu mah. Kalau udah, tutup menu. Udah, sekian tutorialnya. Semoga bermanfaat.